Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siswi SMP menjadi korban kekerasan saat penutupan MPLS di Cianjur. Korban trauma dan terluka di bagian tulang. Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau pemberhentian guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov Jakarta. Wakil Presiden ke-9 Hamzahas tutup usia. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas tutup usia pada Rabu pagi. Sebelum meninggal dunia, Hamzah sakit dan sempat diinfus. Setelah disolatkan, jasad Hamzahas akan dimakamkan di pemakaman keluarga. Rumah duka Hamzahas yang terletak di Jalan Kebon Pedas Tanah Sereal, Kota Bogor mulai didatangi keluarga dan sahabat. Hamzahas tutup usia pada umur 84 tahun di Matraman, Jakarta Timur. Sebelum meninggal dunia, Hamzahas sakit dan sempat diinfus. Sakit ya, kemarin itu memang sempat diinfus ya, mungkin kekurangan tenaga, lemes gitu ya. Makanya pagi tadi kami mau ke sana, tahu-tahu dapat kabar jalan tol udah meninggal. Jadi kami pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatunya di Polres. Mau doa kelancaran. Ya. Jenazah Hamzahas akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor. Jasadnya akan dikubur di tengah-tengah kedua istrinya yang terlebih dahulu menghadap Sang Ilahi. Hamzahas merupakan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie. Asep Solihin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor. Seorang siswi peserta didik baru mengalami kekerasan pada penutupan pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Cianjur. Korban mengalami trauma dan luka serius pada bagian tulang belakang sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pengenalan lingkungan sekolah terhadap peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sindang Barang, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur berakhir dengan kekerasan terhadap satu siswi berinisial AD berusia 12 tahun. Korban mengalami kekerasan fisik sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur. Korban mengeluhkan sakit pada bagian punggung setelah dipukul hingga tersungkur pada hari Kamis pekan lalu. Akibat kekerasan fisik ini, korban mengalami trauma sehingga enggan kembali ke sekolah. Orang tua korban menyayangkan sikap sejumlah guru yang membiarkan kekerasan terhadap anak mereka terjadi. Katanya memahat bahasa Sunda itu dendam kesia katanya. Dendam kenapa katanya? Langsung dipukul itu anak saya tuh ininya belakangnya 5 kali di belakang sampai tersungkur. Dan itu disaksikan pada saat upacara penutupan acara MPLS itu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur belum banyak berkomentar dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Tidak ada kejadian apapun setelah saya gali tadi gitu ya. Nah terus adapun misalkan nanti masalah anak kan lagi diperiksa. Nanti juga ada hasil keluar dari keterangan dari rumah sakit tersebut. Nah, jadi hari ini ya kita ingin apa? Ingin lebih jelas nanti kan tim saya turun ke sana. Nanti informasi yang saya bawa hari ini kita ini kan dengan kasih yakin ke RSUD saya gitu. Terduga pelaku merupakan sesama peserta didik baru. Jika terduga pelaku terbukti melakukan kekerasan, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Pencuri motor diringkus jajaran Polres Cimahi saat sedang tidur pulas usai mencuri motor. Pelaku sebelumnya mencuri motor di wilayah Cimahi. Pencuri motor bernama Dadang Supriyatna hanya bisa pasrah saat diringkus polisi di kontrakannya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Dadang tertidur pulas usai membawa kabur motor curian dari kota Cimahi. Polisi langsung membawa pelaku berikut barang bukti motor.
Sebelumnya pelaku bersama rekannya terekam kamera pengawas mencuri motor di parkiran kawasan Jalan Cibaligo, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Mereka membawa kabur motor korban yang sedang bertamu ke rumah kerabatnya. Dari rekaman kamera pengawas inilah identitas Dadang dan rekannya terungkap. Selain Dadang, polisi juga menangkap pelaku lain yang berperan menadah hasil curian. Para penadah ini bisa menerima motor curian dari Cianjur dan Pangandaran. Komplotan Dadang masuk dalam kelompok Lampung. Mereka biasa menyasar motor di tempat-tempat sepi. Mereka menjual motor curian dengan sistem bayar di tempat tanpa disertai dokumen kendaraan. Dari pelaku pemetik setelah melakukan aksinya, kemudian dia jual kepada penadah yang sudah kita amankan. Kemudian dari penadah ini dijual kembali itu lewat COD ya, itu kepada masyarakat. Polisi menyerahkan 2 motor kepada pemilik yang dibawa kabur pelaku 2 pekan lalu. Para pelaku dijerat pasal 363 dan 480 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sejumlah pengedar narkoba dan obat keras terbatas dibekuk jajaran Polres Kuningan dalam operasi Anti Lodaya 2024. Modus para pengedar ini adalah menempelkan narkoba di tempat yang sudah disepakati dengan pelanggan. Kasus peredaran narkoba diungkap Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kuningan dalam operasi Anti Lodaya 2024. Selama bulan Juli 2024, polisi menangkap 4 pengedar dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras terbatas jenis tramadol. Mereka dibekuk di tempat berbeda di Kecamatan Sindang Agung dan Cigugur. Modus yang dijalankan para pelaku adalah menempelkan narkoba di tempat yang telah disepakati dengan pelanggan. Untuk barang bukti terdiri dari 19 paket narkoba seberat 43,99 gram. 250 butir obat jenis tramadol. Ya. Modus operandinya seperti biasa dengan cara sistem tempel dan namun berhasil digagalkan dan ditangkap. 3 pengedar dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang narkotika sehingga terancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan pengedar obat keras terbatas dijerat Undang-Undang tentang kesehatan sehingga terancam penjara paling lama 12 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Sebuah rumah produksi pestisida palsu digerebek jajaran Polres Subang. Polisi meringkus 2 pelaku dan menyita ratusan botol pestisida palsu siap edar. 2 produsen pestisida palsu tidak bisa mengelak saat digerebek anggota Tipiter Satreskrim Polres Subang di daerah Binong, Subang. Mereka makin tidak berkutik karena ditemukan ratusan botol pestisida palsu siap edar dan berbagai bahan baku bubuk dan cairan serta alat pembuatan pestisida. Selain barang bukti pestisida, 2 produsen langsung ditangkap. Penggerebekan rumah produksi pestisida palsu terbongkar atas laporan warga. Sekali produksi, pelaku bisa menghasilkan 100 hingga 150 botol dengan keuntungan hingga 150 juta rupiah. Modus pelaku mengisi ulang botol pestisida dan produk palsu, kemudian dikemas ulang untuk dijual ke para petani. Para pelaku juga memasang label baru untuk mengelabui para petani. Mereka biasa menjual melalui media sosial sejak bulan Mei 2024. Pelaku telah memasarkan pestisida palsu hingga wilayah Kediri, Jawa Timur. Adapun tersangka yang berhasil kita amankan ada 2 orang. Yang pertama inisial WY, usia 22 tahun, yang bersangkutan merupakan sebagai sebagai pemodal, ya, sebagai orang yang belajar untuk memahami bagaimana memproses pestisida palsu, ya. Kemudian SC 29, nah yang bersangkutan ini ikut membantu, ya, sebagai ikut membantu daripada tersangka WY. Kemudian pihak yang dirugikan terkait dengan kasus pidana ini adalah yang pertama masyarakat atau petani yang menggunakan produk pestisida. Ini sesuai dan selaras dengan atensi pemerintah. Penggunaan pestisida palsu tentu berdampak buruk bagi tanaman para petani. Kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini memukul warga dan pedagang lantaran stok cabai juga langka di pasaran. Harga sejumlah sembako di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor terpantau melambung tinggi. Harga cabai rawit merah misalnya naik 2 kali lipat menjadi Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya berkisar Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah sudah berlangsung selama 4 hari terakhir. Kenaikan harga cabai rawit merah dikeluhkan warga karena berdampak naiknya harga kebutuhan pokok lainnya, seperti kentang dan semua jenis cabai. Kenaikan harga cabai diduga karena pasokan berkurang dari petani cabai. Ini gimana sekarang? Lagi naik yang rawit merah 100.000. 100.000? Iya. Oh, itu sejak kapan sih? Udah ada 4 hari lah. 4 hari? Ya. Oh, emang sebelumnya biasanya berapa? Biasanya 50, 60. 50, 60? Ya. Keberatan nggak sih dengan naiknya harga cabai ini? Pengaruh ke yang lain juga. Oh, abang ini... Pemerintah didesak memastikan kembali pasokan cabai ke pasaran agar harga cabai kembali normal. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nomor yang bertugas saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.